Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Karena kebencian para pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini kepada Yesus, maka segala cara mereka tempuh, segala cara mereka lakukan, dan bahkan mereka tidak takut untuk melakukan dosa. Yang penting Yesus itu dapat dihukum, dan bahkan dihukum mati. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, mereka bahkan mencari dan mendatangkan saksi-saksi palsu. Dan bukan cuma itu, mereka juga terlibat dalam saksi palsu ini. Mereka tahu bahwa bersaksi palsu itu adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan seorang saksi palsu harus dihukum mati. Mereka tahu akan hal itu. Tetapi hanya karena kebencian mereka kepada Yesus, mereka tidak takut untuk bersaksi palsu. Selain itu, para pemimpin agama Yahudi ini juga melanggar banyak peraturan. Peraturan mereka pada waktu itu adalah pengadilan jika seseorang kasus kriminal, maka ia harus disidang pada pagi hari. Tetapi faktanya adalah para pemimpin agama Yahudi ini, sidang kepada Yesus itu dilakukan pada malam hari, bukan pada pagi hari. Nah, ini satu pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, pengadilan yang mereka lakukan itu terhadap Yesus dilakukan pada masa Paskah. Padahal mereka punya peraturan dilarang untuk melakukan pengadilan pada Paskah. Ini peraturan yang mereka langgar. Kemudian mereka juga punya peraturan bahwa kalau sidang memutuskan terdakwa tidak bersalah, maka sidang boleh diselesaikan dalam 1 hari. Tetapi kalau sidang memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka harus ada selang waktu 1 malam sebelum vonis hukumannya dijatuhkan. Tujuannya adalah supaya ada waktu untuk menumbuhkan rasa belas kasihan terhadap terdakwa di dalam diri para hakim. Tetapi di sini mereka juga melanggar peraturan ini karena mereka memutuskan bahwa Yesus bersalah dan sekaligus menjatuhkan hukuman mati tanpa ada selang waktu di antaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat beberapa hal ini. Beberapa hal yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini karena kebencian mereka kepada Yesus. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana karena kebencian, maka
hal-hal yang baik, kebenaran-kebenaran yang telah diketahui tidak dilakukan, karena kebencian itu telah menutup semua hal-hal tersebut. Saudaraku, ini perlu menjadi satu awasan bagi kita. Jangan sampai kita menyimpan kebencian di dalam diri kita kepada orang lain. Karena ketika kebencian itu telah ada dalam diri kita, akan membuat akal sehat kita tidak lagi berfungsi dengan baik. Akan membuat kita tidak lagi melihat suatu persoalan itu dengan jernih. Karena kebencian yang telah menguasai kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan kebencian ada dalam diri kita. Jangan membiarkan kebencian itu menguasai kehidupan kita. Karena akan membuat kita tidak lagi peka kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimpan kebencian kepada orang lain, cepatlah datang kepada Yesus. Mohon pertolongan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan mengampuni akan dosa-dosa kita. Ini firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.